Sugeng Rahayu Sadaya kadang kapribaden. Saya Ratu Adil ingin mengenalkan kepada Anda semua ajaran pengembangan diri kapribaden makrifat. Ajaran kapribaden sendiri dicetuskan oleh Kanjeng Bapa Rama Semana tahun 1955. Ajaran ini ajaran pengembangan diri menuju sampurna jati. Bukan agama, bukan kebatinan Jawa, bukan partai politik, bukan organisasi. Simbol ajaran kapribaden sejatinya tahun 60 Semar, bukan kunci rumah. Semar, pamong, urip lungguhe ngemong. Ini Sabda Rama. Semarang, wetenge Semar. Udele Gunung Tidar. Semar kui pamong, lungguhe ngemong. Aja wasumelang. PKI ora nyenggol Semarang. Saat itu, posisi tahun 60, gerakan PKI meluas di Jawa dan Bali. Beberapa kadang Semarang saat itu soan Romo di rumahnya Bu Tumirin, Pasar Sejiwan. Di sana Bopo ngendiko seperti itu. Dan ternyata pecah di Madiun tahun 65. Ini meluas sampai ke beberapa tempat, banyak sekali korbannya, termasuk Bali. Semarang betul-betul dilindungi. Makrifat sendiri dari bahasa Indonesia artinya pengetahuan yang diperoleh dari akal pikiran untuk menyembah atau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makrifat adalah dasar pembentukan ragawi supaya tidak manut rasani. Karena rasani ini bisa rasa sejati, juga bisa rasa pangrasa. Kalau manut rasane wae, sedang rasane bukan rasa sejati, tapi rasa pangrasa akan merusak kahanan. Seperti contohnya, lambang kapribaden itu Semar. Karena rasa pangrasa berubah menjadi kunci. Memang kita berpegangan dengan kunci, tapi kunci urip, bukan kunci rumah. Ratu Adil mengenalkan ada 11 pokok makrifat kapribaden. 1. Sesuai dawuh Kanjeng Bapa Rama Semana bahwa putra Rama atau kadang kapribaden dalam hidup bermasyarakat tidak boleh nganeh-nganehi, termasuk beragama. Ini wajib karena Kanjeng Bapa Rama Semana memberi contoh, beliau beragama dan ugeman beliau Islam. Masalah kita mau memakai ugeman apa saja terserah pribadi masing-masing, yang penting beragama. Karena kalau bahasa manut rasane itu nanti merusak semua generasi-generasi penerus kita. Anak-anak kita harus tumbuh dan berkembang dengan dasar pondasi agama. Mereka harus mengenal baik buruk dengan istilah dosa atau karma buruk. Dan apapun latar belakang agama kamu, ada cara atau strategi untuk menghaluskan wadah secara makrifat. Kalau wadah kamu sudah bersih, sudah halus zat-zat unsur-unsurnya, sudah siap masuk ke kapribaden, cepat manunggal. 2. Belajar kapribaden setelah wadah betul-betul bagus, pondasi agama betul-betul kuat. Kapribaden adalah ajaran pengembangan diri memanunggalkan segala unsur-unsur perabotan gulung. Sukma, saudara papat, untuk tunduk kepada sang diri jati atau zat urip. Di sini, ragawi atau gelar mengolah gulung untuk manunggal dengan sang diri jati, sowan ingarsani Gusti Yang Maha Esa, Zat Maha Tunggal. Dengan pelantara nabi pribadi sang diri jati itu sendiri. Kitab kita di sini adalah Adam Magno. Semua ada atas petunjuk sang diri jati kita sendiri, nabi pribadi. Kita mengasah dengan menggunakan wahyu ponco goib
yang terdiri dari 1. Kunci urip pambuka rasa, 2. Paweling, 3. Asma atau tengeri urip, 4. Mijil, 5. Singkir. 3. Buku tuntunan asli kapribadian pernah punya dan tahu betul isinya, cetakan tahun 60 oleh Bapak Sudaryo, Komandan Polisi Komdak Rejomulyo, Kartini, Semarang. Buku ini rekomendasi untuk dilestarikan. Tapi bukan berarti buku-buku lainnya enggak terpakai loh yo, tetap terpakai. Hanya buku ini asli dari cetakan pertama Kapribaden Jawa Tengah atas perintah Bopo Romo Semono. Dari asalnya sebuah rekaman dari beberapa kaset. 4. Tingkat perjalanan Gulung Kapribaden disimpan Kanjeng Bopo Romo Semono di Paweling. Karena beliau mengetahui apa yang akan terjadi di Kapribaden saat beliau kembali ke Gusti dan Kanjeng Ibu Bumi. Tingkatan Gulung Kapribaden. Isi Paweling. 1 Sekti, 1 Wahyu, 2 Dadi, 2 Gotrohina, 3 Pandita, 3 Rejeki. Monggo selamat melatih kemanunggalan kita untuk bisa menggayuh busana Kasurjanan Kapribaden, Wahyu Mahkota Romo. Wahyu ini ada dan berganti penyandangnya tiap zamannya. 5. Alam kematian di Kapribaden yang dituju bukan surga, tapi alam ning, alam sampurna jati. Alam kematian itu sendiri, basa Gulung, Projo Sampurno. Alam ini ada 4. Alam Wangwung atau Gramyangan, alam neraka, alam surga, dan alam ning atau alam sampurna jati. 6. Seperti dawuh Kanjeng Bopo Romo Semono, setiap putra Romo atau kadang Kapribaden harus berpegangan dengan rasa sejati, bukan rasa pangrasa. Dan segala sesuatu harus didudukkan dengan kawicaksanan. Karena itu, apabila terjadi perbedaan pendapat gelar, boleh eyel-eyelan sampai bertemu bagusnya pendapat tersebut, tentunya dengan kawicaksanan. Tapi kalau terjadi pendapat gulung, harus diselesaikan dengan petunjuk gulung. Gulung hanya selesai dengan gulung. 7. Seperti dawuh Kanjeng Bopo Romo Semono, kita hidup merdeka menjalani proses kodrat kita bertumbuh dan berkembang untuk bersosialisasi. Begitu juga menjalankan iradat kita. Kita bekerja sesuai dengan kemampuan dan talenta kita. Bisa bekerja sendiri atau dengan orang lain. Yang penting harus selalu ingat, harus ada keselarasan antara pemerintah dengan yang diperintah, antara sang atasan dengan sang bawahan, agar hubungan selalu selaras, seimbang, dan lestari. 8. Bopo Romo Semono dawuh, ojo kemengsun. Orang tidak tahu, pura-pura tahu. Ini namanya kemengsun. Karena tindakan kemengsun ini menjerumuskan kadang-kadang baru, juga merusak kawerwuh. Contohnya, lambang Semar, pamong, urip lungguhe ngemong, berubah jadi kunci rumah. 9. Seperti dawuh Kanjeng Bopo Romo Semono, putra Romo atau kadang Kapribaden tidak boleh menolak dharma. Jika ada orang minta tolong kepadamu, bantulah kalau kamu bisa, terutama bantuan gulung. Masalah rezeki sudah diatur moho ono, jangan khawatir. 10. Seperti dawuh Kanjeng Bopo Romo Semono, Gusti bagusing ati, Gusti urip asal dumadine ono, Gusti moho ono. Dari dawuh-dawuh Kanjeng Bopo Romo Semono, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Kapribaden tidak fanatik menyebut Yang Maha Esa.
11. Sesuai dawuh Kanjeng Bapa Rama Semana, kunci dibaca minimal 7 kali untuk menyampurnakan unsur-unsur ragawi saat kembali ke Kanjeng Ibu Bumi dan gulung kembali ke Maha Suci asal dumadinya hidup. Jadi, kapribadian punya tata cara sendiri dalam menyelesaikan ragawi. Karena kematian itu proses pribadi ke pribadi. Siji raga nang raga, bukan agama, ugeman apapun menurut Kanjeng Bapa Rama Semana. Unsur ragawi habis saat baca kunci dan kembali ke Kanjeng Ibu Bumi. Masalah upacara pemakaman, memakai baju apa, memakai adat apa, terserah mendiang yang punya raga saat masih hidup memiliki pesan apa. Serasa sekian kajian pertama Ratu Adil mengenalkan kapribadian makrifat. Di kajian kedua, belajar mengasah wadah supaya halus dengan pondasi agama masing-masing dengan strategi Ratu Adil. Salam kekadangan. Semoga rahayu